Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil laporan dan observasi kami di MI Terpadu Berkah Palangkaraya. Adapun untuk hasil observasi yang kami dapatkan, untuk respondennya nama Ummu Karimatul Husna, jabatan operator madrasah, instansi MI Terpadu Berkah. Untuk metode yang kami gunakan wawancara dan observasi web RDM. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan RDM mulai diterapkan di MI Terpadu Berkah? Hasil yang kami dapat, RDM itu mulai diterapkan pada tahun 2022, sebelumnya pada tahun ajaran 2022 sampai 2023 dan tahun 2023. Layanan tersebut masih berbayar, sehingga setiap bulan di MI ini dikenakan biaya yang dibayarkan melalui pihak Kementerian Agama. Namun, sejak tahun ajaran 2024 sampai 2025, layanan tersebut sudah dapat digunakan secara gratis. Untuk pertanyaan kedua, apa saja fitur yang ada di RDM MI Berkah? Untuk fitur pertama, input dan pengolahan nilai. Guru itu dapat menginput nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester secara langsung melalui akun guru masing-masing. Lalu untuk fitur yang kedua, manajemen data siswa. Nah, di sini mereka menyediakan fitur untuk mengelola data peserta didik, termasuk identitas, rombongan belajar, dan data mutasi. Untuk fitur yang ketiga ada cetak rapot. Di sini fiturnya itu untuk mencetak rapot siswa dalam format yang sesuai dengan standar Kementerian Agama. Untuk yang keempat, integrasi dengan EMIS. Nah, data pada RDM terhubung dengan sistem EMIS untuk sinkronisasi dan validasi data secara otomatis. Lalu untuk yang kelima itu ada akses multi level yang tersedia dengan akun peran berbeda seperti guru, wali kelas, admin, dan operator sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Lalu untuk yang keenam itu ada rekapitulasi dan laporan. Nah, di sini mereka menyediakan laporan nilai, kehadiran, dan rekap data lainnya yang dapat diunduh dan dijadikan arsip sekolah. Untuk yang ketujuh itu ada pengelolaan mata pelajaran dan jadwal. Di situ admin itu dapat mengatur mata pelajaran, alokasi waktu, serta jadwal pembelajaran. Lalu untuk yang terakhir itu ada backup dan restore data. Nah, di situ backup itu berguna untuk menjaga keamanan dan tersedia fitur cadangan untuk pemulihan data. Untuk pertanyaan ketiga, apakah RDM telah terintegrasi dengan EMIS atau sistem madrasah lainnya? Jawabannya, RDM ini telah terintegrasi dengan EMIS dan sistem madrasah lainnya, sehingga memungkinkan sinkronisasi data secara otomatis antara berbagai platform. Dengan integrasi ini, proses penginputan data, pembaruan data menjadi lebih efisien serta mengurangi risiko kesalahan akibat pengelolaan data secara manual. Selain itu, integrasi ini juga memudahkan pemantauan dan pelaporan data madrasah secara lebih akurat dan real time. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan RDM? Pengelolaan RDM melibatkan beberapa pihak, antara lain guru, operator sekolah, wali kelas, dan admin sekolah. Guru bertugas menginput nilai dan data siswa, operator sekolah mengelola data administrasi dan teknis. Wali kelas memantau serta memverifikasi data peserta didik, sedangkan admin bertanggung jawab atas pengelolaan sistem secara keseluruhan dan pengiriman data ke tingkat pusat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apakah kepala madrasah memiliki akses di RDM? Untuk jawabannya, kepala madrasah tidak memiliki akses langsung ke RDM. Akses pengelolaan data diberikan kepada operator dan guru yang bertanggung jawab dalam input serta pengelolaan data. Kepala madrasah hanya menerima laporan hasil pengelolaan data melalui pihak terkait. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa saja tugas admin dalam mengelola RDM? Untuk jawabannya, tugas admin dalam pengelolaan RDM meliputi penginputan data dasar seperti nama siswa dan mata pelajaran, mengelola akun pengguna, memastikan kelancaran akses sistem, memverifikasi dan memvalidasi data yang masuk, serta mengirimkan data yang telah lengkap ke pihak pusat. Selain itu, admin juga bertanggung jawab menangani permasalahan teknis dan memberikan bantuan kepada guru atau pengguna lain saat mengalami kesulitan dalam menggunakan RDM. Untuk pertanyaan ketujuh, apakah terdapat kendala teknis yang sering muncul saat menggunakan RDM?
Untuk jawabannya, kendala yang dihadapi pada dasarnya lebih berkaitan dengan data peserta didik. Misalnya, terdapat siswa yang memiliki permasalahan data dari sekolah sebelumnya. Sehingga saat data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi RDM, seringkali mengalami kesulitan atau tidak dapat terinput dengan baik. Namun, untuk fitur seperti pencetakan dan penginputan nilai, secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dan berjalan dengan lancar. Selain itu, kendala teknis yang kadang terjadi berkaitan dengan jaringan internet. Meskipun jarang terjadi, aplikasi pernah mengalami error, terutama saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penginputan data pada malam hari agar akses lebih lancar. Untuk pertanyaan ke-8, apakah para guru ada pelatihan khusus dari pusat terkait RDM? Untuk jawabannya, terkadang terdapat beberapa guru yang kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka cenderung mengambil inisiatif sendiri dalam proses pengisian data. Ada juga beberapa guru yang langsung dibimbing secara pribadi. Mereka datang membawa laptop masing-masing untuk belajar secara langsung. Hal ini karena tugas mereka hanya mengisi nilai, berbeda dengan tugas admin yang harus terlebih dahulu menginput data siswa dan mata pelajaran. Dengan kata lain, para guru baru dapat mengisi nilai jika data dasar tersebut telah diinput oleh admin sebelumnya. Untuk pertanyaan nomor 9, bagaimana proses input nilai dilakukan oleh guru melalui RDM? Jawaban yang kami dapatkan yaitu penginputan nilai dilakukan melalui akun masing-masing guru, sementara itu akun admin berfungsi untuk mengirimkan nilai yang telah diinput oleh para guru ke dalam sistem RDM. Kemudian data tersebut dikirimkan ke pusat. Pertanyaan ke-10, apakah masih terdapat bagian dalam penggunaan RDM yang dilakukan secara manual oleh guru? Jawaban yang kami dapatkan, ya, masih ada bagian yang dilakukan secara manual, yaitu dalam penentuan peringkat seperti juara 1 dan 2. Hal ini karena di RDM belum tersedia fitur otomatis untuk menentukan peringkat tersebut. Jadi setelah nilai siswa diinput oleh wali kelas dan hasilnya keluar, guru harus melihat dan memeriksa nilai masing-masing siswa secara manual untuk menentukan peringkatnya. Pertanyaan ke-11, bagaimana sistem penyimpanan dan keamanan data pada aplikasi RDM? Jawaban yang kami dapatkan yaitu sejauh ini tidak ada permasalahan terkait pencurian data, kondisi masih aman, namun terkadang terjadi kesalahan yang berasal dari operator itu sendiri, misalnya kesalahan dalam memasukkan data. Mungkin itu saja hasil laporan dari observasi yang kami lakukan di MI Terpadu Berkah. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.